Ya, untuk dasar etik moralnya, yang pertama pemuda Kristen harus membuktikan diri sebagai pemuda yang bertanggung jawab. Pemuda yang bertanggung jawab. Nah, adakah pemuda Kristen yang tidak bertanggung jawab? Tidak ada. Di sini tidak ada. Yang ada yang di luar mungkin. Nah, di sini tidak ada. Kayak yang di luar siapa ada? Oh, Mbak Kris. Pemuda yang bertanggung jawab. Sebagai contoh ini, sering itu majelis bingung ketika perayaan Natal seperti ini. Sesuk kan kebaktian. Mik itu tetap di sini. Besok kan terus khotbah bingung goleki. Nah, ini contoh. Jadi kembalikan kepada tempatnya. Tadi tempatnya di sana ya dikembalikan di sana. Umpamanya sesuk kebaktian ini kursi ini saya tumpukan gini gitu loh. Wah, orang harus rampung ditata kembali. Itu menunjukkan harus mempunyai tanggung jawab. Bertanggung jawab. Nek rege engko nek metu dipateni dane nesu ya. Engko nek metu snack adae kotorane dibuang, bungkusnya dibuang tempat sampah, itu yang bertanggung jawab. Contoh itu di gereja, di rumah pun juga begitu. Maem terus piringnya dunsalke, dikira piring terbang, tujune plastik kabeh, nek ora plastik ya pecah no. Ya, bertanggung, kembalikan ke tempatnya itu, mengembalikan. Contoh itu bertanggung jawab. Lah sekarang gereja kita, pemuda kita, remaja kita harus juga bertanggung jawab. Tugasnya ini sapa sing dadi song leadernya. Pas angger dikon didhawuhi song leader malah remajane sing mimpin nyanyi ora mangkat. Nah, gitu loh. Engko jorok-jorokan rek nek sing mangkat terus sing kon nyanyi wegah. Wah, itu kurang bertanggung jawab. Lah jadwale sapa sing goleki apa? Sing cari khotbah dicari. Nah, itu peran juga tanggung jawab. Selanjutnya pemuda Kristen harus menemukan diri sebagai pemuda yang bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Nah, pemuda Kristen harus bertumbuh, mempunyai karakter, yaitu karakter rohani. Di sana tidak saya tulis, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Kita buka Yohanes 13. Kita Mas. Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bisa ditampakkan, Mas? Susah. Aku memberikan, waduh, malah kepotong. Sebentar. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Mempunyai karakter rohani, saling mengasihi. Dikatakan menjadi murid apabila saling mengasihi.
ini beda dengan saudara yang lain. Pemuda Kristen beda dengan pemuda di luar Kristen. Cara mengasihi, cara mencintai lain. Kasih yang sejati. Karena apa? Pemuda Kristen sudah dibelas kasihani oleh Allah. Pemuda Kristen sudah dibelas kasihani oleh Allah. Allah telah datang menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Manusia atau pemuda Kristen di dalam mengasihi merupakan wujud rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya melayani Mbak Hana itu karena saya terima kasih, bukan karena saya punya, tetapi saya sudah diberi oleh Allah. Yo Mbak Hana tak goncengke, karena saya sudah diberi motor oleh Allah, maka saya mengasihani Mbak Hana. Sebagai contoh seperti itu. Kamu dikasihi oleh Allah lewat orang tuamu, dibelikan sepeda motor. Yo yoga, aku gonceng. Rentuk. Wah ini nah, beda. Saudara kita dengan Kristen beda. Kita sudah diberi oleh Allah, maka kita berterima kasih. Seperti anakku diberi oleh orang tua sangu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Diberi sangu oleh neneknya, terima kasih Mbak, terima kasih Nek. Karena sudah diberi. Jemaat Kristen, pemuda Kristen sudah diberi belas kasihan oleh Allah, maka harus mewujudkan belas kasihan ini juga kepada orang lain. Nah, kita merenungkan ini. Kita sudah diberi belas kasihan. Mari kita mengasihi kepada orang lain. Kalau saudara kita yang lain itu mengasihi sesama karena ingin mendapatkan tanda tanya, mendapatkan upah di surga. Tetapi kita sudah diberi yang namanya surga. Kita tahan, kita pertahankan surga itu dengan rasa terima kasih kita, mengasihi sesama. Jadi kita itu sudah diberi surga. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, barang siapa percaya padanya tidak akan binasa. Kita ini sudah percaya pada Yesus, tidak akan binasa. Artinya sudah terima surga itu. Maka kita harus mempertahankan surga itu. Kita sudah diberi, maka kita terima kasih. Saudaraku yang dikasihi, pemuda Kristen harus bertumbuh secara rohaninya. Karakter rohani ini harus bertumbuh. Semakin hari semakin bertumbuh. Ke gerejanya semakin semangat. Tidak hari ini 40, sesuk minggu kebaktian garek 15, sesuk jadi 10, suwe-suwe entek, sing siji sakit lah, sing siji dolan lah, sing siji aras-arasen lah, sing siji lah, gitu loh. Lelah gitu. Tidak, mari dengan nata ini menjadi semangat kembali. Kalau yang loyo menjadi semangat, kalau yang sudah semangat semakin membara bagaikan arang. Bila arang itu diambil satu persatu maka akan mati api itu. Api yang panas dari arang itu diambil diletakkan di bawah, dengan sendirinya akan mati. Tetapi api yang bersama-sama ia akan menyala dan akan bermanfaat, membakar, memberikan semangat, motivasi yang tinggi. Nah, semangat seperti kita saat ini berkumpul menjadi semangat, tetapi ketika berkurang satu akan menjadi loyo. Kembali ke laptop. Yang PowerPoint ya Mas. Oh tidak diklik. Bukan sabdanya.
Bawah. Ya. Yang C, ya benar tadi deh Mas. Iya. Mengenal diri. Pemuda Kristen mengenal dirinya. Jadi mengenal diri sendiri. Siapakah aku ini? Maka pujiannya kan, siapakah aku ini Tuhan? Nah, harus dilanjutkan ya. Jadi biji matamu. Jadi siapakah sebenarnya aku ini? Aku ini adalah orang yang berdosa, yang sudah ditebus oleh Allah. Maka harus mengenal dirinya sendiri. Orang yang berdosa tadi mengenal diri, mengatasi kendala yang ada di dalam diri sendiri. Kalau pemuda atau remaja mengenal kegiatan remaja, mengenal kegiatan pemuda, mengenal kehidupan pemuda atau remaja, mengenal diri. Oh, ini jadwalnya malam minggu PA, malam minggu persekutuan, minggu pagi ini pujian, banyak seperti itu. Kenal dengan itu. Jangan sampai jadwalnya yang tahu malah orang luar. Loh, kowe ora kebaktian tau ga yoga? Apa gitu loh. Umpamanya seperti itu. Nah, dirinya sendiri harus lebih mengenal dirinya sendiri. Pemuda Kristen harus mengenal kegiatan Kristen itu sendiri. Mosok tanggal selawe Desember ra ngerti iki enek kebaktian apa ora tau gitu. Sering tidak hanya pemuda tetapi juga orang tua. Besok ketika tanggal 1 Januari itu ora kebaktiane ora kaya nek minggu. Karena tidak mengenal dirinya. Engko nek Jumat Agung harinya Jumat to kayak sing kebaktian ya gur wong loro, lanang karo wedok gitu loh maksudnya. Karena kurang mengenal acara Kristen sendiri, ndak kenal. Taunya mau Natalan roh gitu loh. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain ndak kenal. Mari kita bangun mengenal kegiatan pemuda remaja. Oh, ini jadwalnya PA. Semua gerutuk datang loro gitu loh. Gerutuk sing teko loro. Karena tidak mengenal kegiatannya sendiri. Tidak respect dengan kegiatannya sendiri. Mari kita mengenal itu. Yang terakhir supaya cepat, Pak Budi wis kesel. Kita pengen bubar. Pemuda Kristen yang berhasil harus memiliki motivasi pelayanan hamba. Melayani, mempunyai komitmen, mempunyai integritas yang tinggi. Nah, yang B itu yang perlu. Komitmen. Kapan akan dimulai? Setelah perayaan Natal ini, kapan akan memulai komitmen kita? Kapan mulai kegiatan ini? Kalau ini sudah datang 40, besok yang tidak datang akan dicari. Nah, kapan kita akan komit mempunyai jadwal yang jelas supaya kegiatan peran kita di tengah gereja bermanfaat. Karena pemuda dulu saya katakan adalah soko gurunya gereja, cagak-cagaknya gereja ini. Kalau Yoga tugel, Hana tugel, Kris tugel, Mas Yahya tugel, terus Mas Sopo iki? Iki lho. Mas Haji tugel, gerejane ambruk. Kan soko. Coba kalau ndak percaya ini gerajinan ini, geraji. Matilah kau di tengahnya. Geraji. Lah. Mbak Ana wis ranang gereja, Mbak Kris wis ranang gereja, Mas Yoga ranang gereja, Mbak Ana ranang gereja. Mbak Ana ranang gereja, Mbak Elmi ranang gereja, tugel itu.
Tetapi bila itu bersatu akan kuat, jadilah seperti rumah ini. Ada gentengnya, ada rengnya, ada usuknya, ada dindingnya, ada cagar. Itulah satu kesatuan yang kuat. Mari kita mempunyai komitmen, bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Nah, kayak larung di pasangan arep cerai. Ya. Ya. Dari rumah ini karena ada gentengnya. Gentengnya itu kan ndak enak toh. Kena sinar matahari terus, panas terus, kodanan terus. Sing pemuda, aku terus sing kon wirawiri, aja mengeluh gitu loh maksudnya. Jangan mengeluh. Aku apa-apa aku. Oh, jangan mengeluh. Itu genteng itu kena sinar matahari tidak pernah mengeluh. Itu bermanfaat bagi rumah itu. Coba tidak ada gentengnya. Udan ya awake dhewe terus kabeh. Lah genteng itu tidak bisa menyombongkan diri apabila tidak ada usuk karo reng. Cemen rel ngendi? Nah. Reng karo usuk juga ndak bisa sombong. Nek kalau tidak ada yang besar itu. Wah, yang penting ya aku no gendeng. Ya sementing aku no reng. Ya sementing no aku dinding. Nek mung dinding tok gawe apa kerdus apa piye. Jadi saling mendukung. Ketuanya mendukung, sekretarisnya mendukung, bendaranya mendukung, seksinya mendukung. Terus apa? Anggotanya mendukung. Akan menjadi kuat. Gereja akan kuat. Pemuda kuat, Wisma Panembah juga akan kuat. Kalau gerejanya, pemudanya melempem, gerejane seumben melempem. Kekhawatiran Pak Budi, saya jelaskan kekhawatiran Pak Budi sebelum selesai. Di Ngipang banyak anak sekolah minggu itu yang tidak sekolah minggunya di Wisma Panembah, tapi pemuda remaja sekolah minggunya di gereja yang lain. Nah, kapan ia akan kembali ke gereja? Besok tidak ada. Saya memperkirakan prediksi 30 tahun lagi Wisma Panembah yang di Ngipang itu pemudanya tidak ada. Itu loh. Karena anak-anak sudah tidak ke gereja, di Wisma Panembah sedikit, lebih senang ke gereja yang lain. Umpamanya ini kan, lah, kamulah saka gurunya gereja, kamulah yang menguatkan gereja ini. Sing remaja, mari sekarang semangat kembali dengan Nata, mengkomitmen besok seminggu kebaktiannya semangat kembali. Ojo sing datang mung Petrus terus. Ora tau teko ning. Jarine ketua nih malah ora tau teko gitu loh. Ndak. Malah ngetung-ngetungi Pak Budi. Ya, mari kita tingkatkan. Yang pemuda demikian juga. Ini bagi kita bersama. Ini renungan bagi kita bersama. Mari kita mengambil kesempatan, mengambil peran masing-masing. Sing iso nyapu ya nyapu, sing iso nyanyi ya nyanyi, sing iso gitar, sing iso mung tepuk tangan ya tepuk tangan, mengambil peran masing-masing. Gitare loro dienggo royokan wong 40 kan ra iso ini. Ya sing gitar, liyane tepuk tangan. Itu saling mendukung. Semoga dengan renungan ini bermanfaat bagi kita. Wisma Panembah semakin jaya di udara, jaya di darat, jaya di laut, jaya di mana saja. Terpujilah Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa bersama. Kemuliaan syukur bagi Allah yang di surga, Tuhan Yesus Kristus yang rela menjadi manusia, yang telah menebus dosa-dosa manusia. Firman-Mu indah bagi kami. Kami akan mempunyai komitmen bersama. Kami akan menjadi hamba bagi saudara-saudara yang lain. Kami akan saling mengasihi dengan saudara-saudara yang lain. Saat ini bersama-sama dalam kami merayakan Natal, kami akan dibangkitkan kembali semangat kami memperbarui gereja-Mu. Bila terselip dosa bersama di dalam kami mengadakan
perayaan, renungan Natal bersama. Kiranya Tuhan mengampuni. Kami berdoa untuk anak-anak kami semua. Kiranya Tuhan berkati satu persatu. Bagi yang bekerja, Tuhan berkati. Bagi yang kuliah, kiranya Tuhan berkati. Yang pelajar, kiranya Tuhan berkati. Bagi anak-anakku yang masih nganggur, Tuhan berkati sehingga mempunyai pekerjaan yang jelas. Bagi anak-anakku yang lain yang menginginkan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan sediakan. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang dari kami semua. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Tuhan bersama kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Mbak Elmi. Terima kasih Mas Robo yang sudah memberi fasilitas buat kami. Tuhan pada saat ini mengalami apa ya, kegerakan hatinya. Ini nanti karena habis ini ada acara dari pemuda, itu ada pemilihan kepengurusan yang baru. Jadi mungkin sebelum ditunjuk Anda sudah menunjukkan diri, saya mampu di bidang ini, saya mampu di bidang yang diharapkan seperti itu. Dan saudaraku, untuk menanggapi berkat firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan memuji nama Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu Tuhan Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau dunia memandang kita, melihat rupa, namun Tuhan tidak memandang kita, tapi Tuhan memandang dari hati kita. Sampai ke
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah kerinduan kita supaya Tuhan selalu menjagai kita, Tuhan menolong kita, supaya kehidupan selalu memancar di dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan sedikit dari apa yang telah kita terima. Beriringnya dengan kantong persembahan kita akan memuji nama Tuhan. Aku diberkati. Berkat firman Tuhan, berkat dari Tuhan, aku diberkati, aku diberkati. Berkat firman Tuhan, berkat dari Ku beri yang terbaik, Ku beri yang terbaik, apa yang dapat ku berikan. Ku beri yang terbaik, hatiku baginya. Amin, amin, amin. Aku diberkati, ku diberkati, aku diberkati. Berkat firman Tuhan, berkat dari Tuhan, aku diberkati, aku diberkati. Berkat firman Tuhan, berkat dari Tuhan, ku beri yang terbaik, apa yang dapat ku berikan. Ku beri yang terbaik, hatiku baginya. Amin, amin, amin. Untuk doa persembahan kami persilahkan kepada teman saya remaja Mas Yoga untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami Tuhan dalam acara perayaan Natal bersama ini ya Tuhan, dari awal tadi hingga pada malam hari ini dengan keadaan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memberikan sedikit dari apa yang Engkau telah berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat membangun dan memperluas kerajaan yang surgamu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan acara yang akan kami lanjutkan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati dan bimbing ya Tuhan. Ya Tuhan, kita juga terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan semua ya Tuhan, sehingga kami juga dapat berkumpul dalam gereja ini dalam keadaan selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkenan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya, amin. Iya, terima kasih buat Dik Yoga. Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita biasanya kan Natal itu ada yang kalau Natal punya permohonan bagi Tuhan atau doa gitu khusus gitu, ada ya?
Ada di sini, kalau ada pernah saudara mengalami itu, permintaan itu terus dikabulkan Tuhan? Pernah mengalami? Ada? Halo? Kuncinya tak kasih semua jadi pada ngomong. Puks, ayo, ada? Pernah misalnya, oh Tuhan Natal ini, tahun ini aku minta diberikan apa gitu, terus berapa hari teman-teman mendapatkannya, ada? Atau berbulan-bulan teman-teman baru mendapatkan jawaban doa itu, ada? Oh berarti nek Natalan, ya aku pokoknya mau melu tok Natalan, perayaan-perayaan, kebaktian gitu, pokoknya saya ya ikuti tradisi lah gitu. Gitu ya? Iya, iya Mbak Wiwin. Iya, Mbak Winnie ya. Mbak Nuka? Pernah ini, oh Natal aku pengen, Tuhan aku pengen ini gitu. Pernah? Pernah. Terus pernah enggak jawaban dari Tuhan diberikan itu? Ya, pernah? Pada saat apa, Dik Nuka? Oh ya, pernah, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Dik Nuka. Nah, saya mau tanya Mas Bambang, pernah minta pada Tuhan pada saat Natal, aduh pokoknya jam 12 malam saya mau berdoa bagi Tuhan, terus pokoknya saya ini Tuhan. Pernah Mas Bambang? Pernah mengalami hal itu? Pernah. Dijawab Tuhan atau beberapa bulan? Lama. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Mas Bambang. Nah, ini kami akan membantu daripada rekan-rekan remaja pemuda. Saya pinjam satu, Mbak. Ini nanti mau dikumpulkan, rencananya dikumpulkan jadi satu. Kita mohonkan doa ini kita kirimkan kepada Bapak Pendeta untuk mendoakan yang sudah terkumpul. Nah, ini gini teman-teman, mungkin baru kali ini ya ada acara kayak gini ya, acara doa seperti ini. Doa dan harapan untuk pribadi, mungkin teman-teman minta doa pribadinya itu supaya besok yang masih remaja-remaja, aduh aku pengen apa gitu ditulis. Yang pemuda, aku sudah lama mencari pekerjaan, belum mendapat pekerjaan, terus atau aku sudah menantikan janji Tuhan supaya mendapatkan jodoh di sini, ataupun pengen mendapatkan kedamaian, atau pokoknya ini ada 3 poin teman-teman, itu doa dan harapan untuk pribadi. Terus yang kedua ini yang penting, seperti tema kita, kepedulian kita terhadap gereja kita, yaitu doa dan harapan untuk gereja Wisma Panembah. Terus yang ketiga, doa dan harapan untuk umum, bisa untuk keluarga, negara dan sebagainya. Jadi ini rekan-rekan isi, tulis, saya kasih waktu, boleh itu nulisnya itu ndak gue aja ngerti loh, gue aja ngerti, biar Tuhan yang tahu gitu. Saya tidak akan membacakan, tapi saya akan, kami dari panitia akan bantu saudara supaya ben legoi didongake Pak Pendeta gitu ya. Nanti ini saya amplop dikirim, ini nanti biar, yang ini sebenarnya menekel Mas Yosef ya. Mas Yosef wes mulai gini-gini. Mas Yosef mau bertanggung jawab supaya ini diposkan kepada Bapak Pendeta. Nanti Mas Yosef mau mintakan berkat. Kalau tadi sudah minta berkat sama Pak Pendeta ya Mas Yosef ya. Doa dan harapan minta berkat sama Pak Pendeta tadi sudah minta. Nah, teman-teman silahkan isi dari kertas. Boleh kasih nama. Pulpennya sebentar. Bergantian saja ya. Mas Yosef mau pinjemin pulpen? Enggak, dikumpulkannya sekarang. Nanti yang bertanggung jawab mengeposkan ini Bapak Saudara Yosef.
yang tidak mendapatkan kertas bisa ditulis di kertas sak-sae lah gitu. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada remaja. Terima kasih kedatangan semuanya remaja datang, tidak terkecuali. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Rencananya ini kami dari pemuda mau sowan Bapak Pendeta biar semakin dikuatkan apa yang menjadi permohonan kita. Dan jikalau permohonan ini belum dijawab Tuhan dalam waktu dekat, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, itu adalah jalan yang terbaik. Di waktu yang akan datang, oh ternyata baru Natal besok, Natal tahun 2008 kalau kita masih menemuinya lagi, baru terjawab. Ini yang terbaik. Terkadang apa yang menjadi keinginan kita, itu sepertinya kita secara tidak langsung sepertinya kita juga memaksa gitu, terlalu memaksa. Tuhan pokoknya saya pengen ini, tanpa kita menyelidiki dulu, tanpa kita melihat dulu, apakah ini tuh benar kita butuhkan, apakah ini apa yang kita mohonkan, yang kita permohonkan untuk Tuhan itu memang yang terbaik untuk kita. Saya pernah mengalami hal tersebut, namun kembali saya kembalikan kepada Tuhan. Karena saya yakin dan teman-teman juga yakini dan percaya bahwa hidup ini bukan hidup kita lagi, tapi hidup Kristus yang ada dalam kita. Kita harus selalu meneladani akan kasih Tuhan. Kita meneladani Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang memberikan segalanya untuk kita. Kita mau menyelidiki setiap permohonan-permohonan kita. Dan jikalau ini belum terjawab, jangan marah bagi Tuhan, tapi tetap mengasihi Tuhan, dekat kepada Tuhan dan selalu dekat kepada Tuhan. Agar sampai Maranatha nanti kita akan didapati setia. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Karena hanya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang menilai hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hidup kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu, dan ku lihat
selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai sembunyi bagimu, yang kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Engkau berikan atas kami, buat acara pada malam hari ini, renungan Natal pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah menyelesaikannya dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami juga mempunyai bermacam-macam permohonan kepada Engkau di Natal tahun 2007 ini Tuhan. Apa yang menjadi keinginan dan doa harapan kami, biarlah Engkau sendiri yang mengetahuinya, karena Engkau sendiri yang mengetahui rancangan yang baik dan terbaik dalam hidup ini. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Andai kata kami dalam menerima setiap permohonan dan doa kami itu kurang berkenan dan tidak sesuai dengan keinginan kami, buatlah hati kami sabar, buatlah hati kami tegar, dan buatlah kami semakin mengasihi Tuhan, semakin yakin bahwa Tuhan akan membuat hidup kami itu lebih indah dan lebih mulia pada nantinya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur karena damai Tuhan, karena shalom, karena damai Natal yang telah Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami tahu dan yakin bahwa saat ini kami memiliki hati yang tegar dalam menghadapi setiap pencobaan, persoalan, dan pergumulan hidup. Kami tahu bahwa ini semua terjadi bukan karena kami, kepandaian kami, bukan karena kami, kecakapan dan karena usaha kami, namun semuanya itu adalah kasih karunia daripada Engkau. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pemuda remajamu di tempat ini, di tempat gereja kami yang tercinta Wisma Panembah ini Tuhan. Jadikanlah kami semakin hari semakin bersinar, jadikanlah kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami dalam hidup ini tidak mengalami hidup yang biasa-biasa, tapi kami mengalami hidup yang berbuah,
hidup yang berarti buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau menyerahkan setiap hati kami, hidup kami penuh dan sepenuhnya di mezbah Tuhan. Jadikanlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup ini, bukan kehendak kami. Andai kata sebentar Tuhan, kami juga akan menikmati berkat jasmani yang telah Engkau berikan atas kami pada hari ini. Tuhan memberkati sehingga berkat jasmani itu menjadikan kekuatan di dalam tubuh kami, supaya kami dapat selalu sehat, segar, dan dapat lebih semangat lagi dalam memuji muliakan Engkau. Kami juga akan melanjutkan acara kami selanjutnya, yaitu untuk pemilihan kepengurusan kepemudaan GKJ Wisma Panembah pada tahun yang akan datang. Tuhan sendiri akan menolong sehingga siapapun yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kurang kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan pada Mas Ipung yang akan memandu.